Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bersama kita Ustadz kita Abu Muhammad Ustadz Julham Effendi. Ustadz, ini ada pertanyaan tentang fenomena kita yang ada di Lebaran gitu loh. Seperti maaf-maafan. Sampai maaf-maafan tuh ada yang sampai sungkem gitu loh, sampai sungkem. Habis itu tentang ziarah kubur. Habis itu mungkin ada fenomena yang lain, misalnya adanya pakai baju baru gitu. Dan mungkin ada juga fenomena lainnya gitu. Nah, ini bagaimana sih Ustadz kalau dari sudut pandangnya syariat kita memandang fenomena ini gitu loh. Jadi gimana nih menurut Ustadz? Yang pertama dulu ya, maaf-maafan itu dulu ya. Ya, maaf-maafan di dalam Islam nggak dilarang, bahkan dianjurkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'fu anhu. Ya, maafkanlah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Ya, kalau seandainya ada kesalahan, ada perselisihan, ada satu hal yang kita tidak cocok sama orang lain, kemudian kita pengen minta maaf, maka ini sangat dianjurkan, ini bolehkan. Demikian juga boleh enggak kita minta maaf pada hari Lebaran? Boleh, enggak ada masalah. Hanya saja yang perlu kita ketahui, mengkhususkan maaf-maafan di Lebaran ini tidak pernah ada sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf-maafan itu kapan saja, enggak mesti nunggu waktu Lebaran. Ketika kita tahu kita ada salah, maka kita minta maaf sama orang lain. Nah, demikian itu tentang masalah maaf-maafan. Kemudian fenomena ziarah kubur. Ya, demikian juga di dalam syariat Islam, ziarah kubur itu sangat dianjurkan sekali. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku larang kalian menziarahi kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahilah kuburan-kuburan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk ziarah kubur, dan ini tidak mengapa, dibolehkan. Namun sekali lagi, mengkhususkan ziarah kubur di waktu-waktu tertentu seperti kebanyakan orang, seperti di menjelang Ramadan, pas di hari Syawal, di 1 Syawal. Kadang-kadang sebagian orang berdalilnya seperti ini. Dulu waktu orang tua kami hidup, kami datang ke rumah orang tua, kemudian kami mohon minta maaf. Nah, sekarang orang tua kami sudah meninggal, maka kami datang ke kuburannya, kami minta maaf. Nah, ini dalil yang akal-akalan. Ya, jadi ya tidak dibenarkan di dalam Islam membuat satu waktu tertentu untuk ibadah, sementara tidak ada dalilnya pengkhususan waktu tertentu tersebut. Jadi tidak ada ziarah kubur di 1 Syawal, mengkhususkan ya, ini yang mengkhususkan 1 Syawal untuk ziarah kubur, ini tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini termasuk perkara yang bid'ah. Kenapa kita katakan bid'ah? Karena ziarah kubur ini termasuk perkara yang berkaitan dengan din, ibadah. Dalam masalah ibadah harus ada dalil yang pasti, dalil yang qat'i ya dalam masalah ibadah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat." Barang siapa yang beramal yang tidak ada dasarnya dari kami, maka tertolak. Itulah dia. Jadi kalau mau ziarah kubur kapan saja, di awal puasa, di tengah puasa, di akhir puasa, di awal Lebaran, di tengah Lebaran, di akhir bulan Syawal, di bulan-bulan yang lainnya, maka ini dibolehkan ziarah kubur. Yang tidak dibolehkan itu adalah mengkhususkan di waktu tertentu. Kemudian fenomena pakaian baru. Pakaian baru, makan opor ayam dan yang lainnya. Iya. Ini masalah adat. Ya, masalah urufnya sebagian kaum muslimin di tempat kita. Maka yang seperti ini boleh-boleh saja selama tidak ada larangan. Karena dalam urusan dunia, ya para ulama buat kaidah sama kita, dalam urusan dunia, kullul asya'al ibahah wa taharah. Dalam setiap segala sesuatu itu hukum asalnya adalah mubah dan suci. Ini dalam urusan dunia. Selama tidak ada dalil, maka silahkan lakukan apa saja.
Ya, seperti mau pakai pakaian baru waktu lebaran, ya silakan, nggak ada masalah. Tapi ingat tetangga. Lihat, ingat tetangga kan, mana tahu tetangga yang fakir gitu kan. Kemudian juga makan opor ayam juga silahkan, nggak ada masalah. Ingat juga tetangga gitu. Jadi nggak ada masalah kalau yang dalam perkara-perkara duniawi. Ada. Iya, makasih Ustadz. Jadi pada dasarnya kalau fenomena-fenomena ini kalau memang dia berbenturan dengan syariat, ya lebih bagus jangan dilakukan lah gitu ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah kita sudah dapat keterangan tentang penjelasan fenomena-fenomena apa yang akan terjadi di Lebaran. Mudah-mudahan ilmu dari Ustadz kita bermanfaat untuk kita. Mungkin itu saja, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.